Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai bersabar, pandai bersyukur dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin menuntut ilmu. Pandai bersabar, memahami setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dari qada dan qadarnya, baik dalam bentuk cobaan, rintangan, ujian. Kita terima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan muthala'ah fi ulumil Quran. Muthala'ah menelaah apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam sudut pandang ilmu bahasa Arab. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam potongan hadis yang berbunyi, as-sabiru ala dinihi, ya, as-sabiru, ya. Apa artinya as-sabiru? Ada yang tahu, Ummahat? Sabar. Ah, orang yang sabar. Sabar. Ya, orang yang bersabar di atas agamanya. Berarti apa? Menuntut ilmu kan harus sabar ya untuk bisa mendapatkan pemahaman agama kita dengan baik. Ya, as-sabiru ala dinihi. Ya, kaqabidi. Ya, kaqabi, kaqabidi alal jamri, kaqabidin alal jamri. Ya,
Ini jujur ya, ini terlintas ya dalam pikiran Ana agar umahat kita semua bisa semakin semangat ya dalam menuntut ilmu. Ya. As-sabiru ala dinihi kaqabidin 'alal jamri. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang berpegang atau memegang alal jamri, yaitu bara api. Seperti orang yang memegang apa? Bara Berapi. api. Apa maksudnya di sini? Berat gak bersabar umat? Berat. Berat. Dalam menuntut ilmu kesabaran diuji. Ya, dalam berumah tangga kesabaran diuji. Ya, dalam setiap aspek bekerja, cari nafkah, para suami, ya, kesabaran diuji. Pertanyaannya, ada tidak perbuatan atau aktivitas di dunia ini yang tidak butuh dengan kesabaran? Ada nggak kira-kira? Aktivitas atau Nggak ada. kegiatan yang Tidak nggak ada. perlu pakai sabar? Ada? Nggak ada kayaknya, Ustaz. Nggak ada. Umahat mau cari yang instan pun butuh sabar. Dan Ya, mau bikin mie instan, apakah langsung dimakan? Enggak. Enggak, Tak dulu. langsung dimasak dulu. Butuh proses, butuh kesabaran. 5 menit bagi orang yang tidak sabar itu sangat lama. Ya, 5 menit bagi orang sabar terasa singkat. Begitu pula kehidupan yang kita jalani saat ini. Mungkin ada di antara umat yang sudah berumur setengah abad, kepala 2, kepala 3, kepala 4. Begitu singkat. Sudahkah kita bersabar dalam menjalani aktivitas kita, terutama ketika menuntut ilmu saat ini? Perjuangan kita masih panjang. Kelas E ini sama dengan kelas A. Baru seumur jagung. Ya, prosesnya masih panjang dalam menuntut ilmu. Sudahkah kita bisa bersabar dalam menuntut ilmu? Sabar dari ujian, sabar dari ketidakpahaman, sabar karena kondisi dan situasi, sabar karena batin kita mungkin sedang ada masalah, hati kita sedang gelisah. Sabar, sabar, dan sabar. Maka kalau ditanya sampai kapan kita harus sabar, umat? sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Kapan akhir dari kehidupan kita? Surga atau neraka. Akhir dari kehidupan kita, ya dunia ini. Wafat Dan ketika Akhir kita dunia meninggal. kiamat. Iya, ketika kita meninggal. Setelah meninggal, ya apakah kita butuh kesabaran? Butuh juga kesabaran di Iya. akhirat. Ya, sampai nanti kita sudah masuk surga, udah nggak ada. Ya, sifat sabar hilang. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kelemahan manusia akan hilang. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah. Oke, kita harus melakukan ibadah kepada Allah. Sudah tak ada lagi. Yang ada hanyalah sebuah kenikmatan. Tidak ada beban, tidak ada ujian, tidak ada berbagai macam keburukan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, neraka. Yang tiap hari kita harus sabar. Dan kesabaran kita menunggu, terutama orang mukmin yang melakukan kemaksiatan lalu belum bertaubat kepada Allah, masih ada dosa yang harus dicuci, di laundry, di neraka. Butuh kesabaran. Ya, satu hari khamsina alfasan, seperti 50.000
100.000 tahun, 50.000 tahun, Oh, 5.000 tahun, 500 tahun. Jumlahnya banyak ya. Sehari di dunia sama dengan ratusan tahun di neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzu. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, yang jumlah mungkin tidak banyak ya di kelas E ini, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kita di dalam surah apa terakhir, Ummahat? Masih ingat? Al-Nasr, Ustaz. Al-Nasr terakhir. Terakhir An-Nasr. Alhamdulillah. Kita akan berpindah kepada surah yang ke-109. Ada 6 ayat. Surah ini berkaitan dengan suratul kafirun. Ya, surah apa? Al-Kafirun. Apa artinya al-kafirun? Orang-orang kafir. Iya, kita lihat mushaf ya, terjemahan. Ya. Kafirun artinya orang-orang kafir. Kafir. Iya. Siapa orang-orang kafir? Maknanya luas. Ya, kita batasi. Karena kita berkaitan dengan bahasa Arab, maka pembahasan kita dibatasi dengan bahasa, secara bahasa ya. Bukan secara istilah. Jadi nanti mohon diingat baik-baik, yang kita bahas ini secara apa, Ummahat? Bahasa. Bahasa. Bahasa itu lugatan. Ya, lugatan. Kita bahas secara lugatan, bukan secara istilahan. Ya, kalau secara istilahan nanti sudah masuk ke pembahasan tafsir Al-Quran, belajar ilmu akidah nanti. Tapi kita ya ada ilmu-ilmu itu, ya ilmu akidah pasti akan ada ya di situ, merembet sedikit-sedikit, tapi kita batasi, fokus kepada secara bahasa. Ya, kafirun. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Mohon dibaca ta'awud, lalu basmalah, lalu diawali dengan ayat pertama saja. Ya, kepada ummahat dipersilakan wahid, isnan, salasa. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Iya, Masya Allah. Diawali dengan ta'awud, basmalah, lalu baca ayat yang pertama, berbunyi kul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa, ummahat, terjemahan? Katakanlah, hai orang-orang kafir. Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya, kul. Sama seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bocoran sedikit, ini disebut dengan fi'lul amri. Ya. Fi'lul amri artinya adalah kata kerja perintah. Makanlah, minumlah, katakanlah, diambil dari kata qala. Yaqulu. Apa arti qala yaqulu, Mahat? Berkata. Pernah dengar ya, hadis Nabi itu banyak. Qala Rasulullah, qala Mu'ad, qala Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Ya. Artinya telah berkata, qala. Ya. Yaqulu sedang berkata. Kul artinya katakanlah. Kepada domir huwa, satu orang, dia. Kepada siapa, ummahat? Allah perintahkan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ada kata iya. Iya
disebut dengan harfun nida. Ya. Oke. Harfun nida. Nidaun. Ya. Atau al-munada. Kita pernah mendengar kata istilah nada. Nada. Ya. Benar. Bahasa Indonesia ya, nada. Nadanya mana? Tolong dikencangkan. Nada. Apa nada itu apa? Irama ya. Suara. Iram. Hmm, Iram. iya. Nah, dalam bahasa Arab, nada arti panggilan. Ada anak namanya nada. Itu pakai bahasa Arab, dari bahasa Arab ya. Artinya panggilan. Harfun nida, huruf yang berkaitan dengan panggilan. Tapi bentuknya jamak. Kalau kita taunya dulu ya ahlal kitab, ya Abdullah, ya Rasulullah, gitu ya. Kalau di sini ada tambahan ayyuha. Ayyuha itu menunjukkan bahwa bentuknya adalah jamak wahai sekalian. Ya ayyuha itu wahai sekalian. Banyak gak ayatnya? Banyak ya yang berkaitan dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhar rusul. Nah, wahai para rusul. Ya. Ya ayyuhan nas. Wahai para Siap. manusia. Ini ditujukan kepada jamak, kepada banyak orang. Siapa orang itu yang jumlahnya banyak? Mereka itu adalah al-kafiruna. Diambil dari kata kafirun. Ya, ditambahkan waw dan nun, ini tambahan ummahat. Ya, jamak. Ya, artinya bentuknya banyak. Majemuk. Karena ada tambahan apa ummahat? Waw dan Wow dan Sama. nun. Ini kanon. Mm-mm. Ada mukminun, jadi mukminuna. Nggak dengar ya? Muslimun, jadi muslimuna. muslimuna. Ya. Nah, itu adalah jamak. Ya, jamak apa? Kita belum bahas ya. Nanti bocorannya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, pertemuan yang akan datang. Dan kafirun diambil dari kata kafaro, kata kerja ya. Kafir. Kafaro. Ya. Kafaro itu kata kerja artinya telah kafir. Nah, kafir itu apa jadinya, Umah? Artinya kafir itu artinya adalah perbuatan mengingkari. Ditutupi. Mengingkari itu apa? Bahasa Arab juga. Ingkar itu kan bahasa Arab, Ummahat. Ankaro yunkiru. Inkarun. Apa mengingkari itu apa, Ummahat? Kita coba pakai Ditutupi. menutupi kebenaran. Mengingkari itu menutupi apa? Kebenaran. 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 Iya. Kalau orang menutupi kebenaran, maka ada masuk sifat sombong, sifat dusta, dan banyak sifat-sifat lainnya. Ya, kan kita bicara secara bahasa. Ya, misalkan ada istilah dalam bahasa Indonesia, aku mengingkarimu. Nah, bahasa Arabnya adalah ana akfuruka. Ya, aku mengingkarimu. Bukannya aku mengkafirkanmu, bukan. Ya. Jadi kafir itu artinya orang yang mengingkari. Dan ini harus diluruskan juga, ummahat. Ya, ada orang nyembah selain Allah. Kafir gak kira-kira? Kafir. Kafir. Ada orang nyembah pohon. Kalau ditanya nyembah Allah tapi melalui pohon. Keramat. Kafir gak kira-kira? Kafir. Hah?
kafir juga. Kafir. Meskipun dia nyembah Allah, tapi melalui perantara yang tidak diperkenankan Allah. Seperti di zaman Nabi, menyembah Nabi Muhammad tujuannya, ya maksudnya minta-minta kepada Nabi Muhammad, ya bertawasul, ya bukan bertawasul lagi, tapi minta ya langsung kepada Nabi Muhammad agar ya dia mengkultuskan Nabi Muhammad seperti itu Tuhan, maka itu kafir. Nah kalau orang tidak mau sholat karena sholat tidak wajib, sholat 5 waktu, kafir gak kira-kira? Kafir. Kafir juga. Jadi orang yang namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi mengingkari syariat Islam, maka dikatakan kafir. Kita bicara secara apa? Bahasa. Secara istilah lebih dalam lagi. Jenis-jenis kafir ada banyak nanti. Ya. Nah, orang mengingkari jilbab. Apa hukumnya pakai jilbab, Umar? Wajib. Wajib. Lalu ada seorang profesor lulusan Mesir, ya punya kitab namanya Tafsir Al-Misbah, ya dari Indonesia, ya bahwa pakai jilbab itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Kira-kira kafir nggak? Kafir. Kafir, Umar. Kafir. Dari mana jilbab hukumnya sunnah? Ya, Nabi yang mewajibkan. Allah yang mewajibkan dalam surah Al-Ahzab. Ya, yang sunnah itu apa? Cadar, Cadar. himar. Himar itu cadar. Nah, cadar itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi yang wajib diingkari, sesuatu yang wajib diingkari maka dia telah kafir. Ya. Paham tunna ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Thayyib. Berikutnya kita akan lanjutkan ummahat ya. Jadi kafir itu artinya mengingkari. Ya. Mengingkari, tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin. Ya, saya tidak yakin nih Tuhan saya Allah. Nah, tuh, bisa kafir tuh. Hati-hati. Ya, saya tidak yakin tujuan saya untuk ibadah. Nah, ya, itu bisa kafir. Cara bahasa ya kita bisa. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Silakan dibaca ummahat bersama-sama. Wahid itnan salasa. La. Ya, artinya Aku tidak akan menyembah la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini terjemahan mushafnya ya. Terjemahan bahasa Arabnya. La a'budu itu artinya adalah tidak menafyu. Nafyu itu artinya meniadakan. Aku tidak menyembah. A'budu dari kata abada. Ya'budu. Apa artinya abada ya'budu, Umar? Kalau di terjemahan apa? Menyembah. akan menyembah apa yang kamu sembah. Menyembah. Betul. Ya. Beribadah. Boleh. Ibadah dari kata abada ya'budu. Betul. Tapi itu dalam sudut pandang dari bahasa Arab. Tetap ibadah kan bahasa Arab. Ya. Menyembah masih umum maknanya. Ya, kita bahas secara bahasa abada ya'budu. Ibadah itu artinya ada banyak. Pertama beribadah tadi. Menyembah, beribadah itu paling gampang tuh untuk dijelaskan. Yang berikutnya mengabdi. Melayani.
Coba bayangkan. Maknanya luas, ummahat. Melayani, memuja, mengkultuskan. Ya. Makanya ada istilah abdun, Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba? Allah. Hamba Allah. Apa yang dimaksud dengan hamba? Yang dimaksud dengan hamba itu adalah hamba sahaya atau hamba sahaya, ummahat. Bahasa kasarnya apa? Budak, Budak. bahasa Arabnya. Ya, bahasa kasarnya budak. Ya. Kita berarti budaknya Allah dong, kalau bahasa kasarnya demikian. Iya. Iya, betul. Karena perintah Allah wajib dilaksanakan. Larangan Allah wajib dijauhi. Ya. Maka makna abada ya'budu, bagaimana seorang hamba mengabdikan hidupnya untuk siapa? Yang disembah. Siapa yang berhak disembah? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana seorang budak wajib melayani sepenuh hati kepada siapa? Majikannya. Bukan pembantu ya. Kalau pembantu beda lagi. Budak itu ya nggak perlu dinikahi. Namanya budak, ummahat. Zaman Nabi itu banyak budak ya. Ya, budak itu nggak perlu dinikahi. Dan itu dia sudah halal untuk majikannya. Itu kalau kita bicara tentang dunia yang saat ini kita lihat dari makna abdun, mengabdi. Hamba, kita ini hamba Allah. Ya, yang senantiasa menyembah, mengabdi, beribadah, memuja, apapun definisinya yang berkaitan dengan pengabdian, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Kalian ya, bukan kamu. Ini harus diluruskan. Ya, ada yang namanya distorsi bahasa. Distorsi bahasa itu perubahan ya, karena penyimpangan bahasa itu terjadi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu biasa. Jadi terjemahan aslinya di sini kalau kita lihat secara bahasa, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, apa yang kalian abdikan, apa yang kalian ya mengabdi kepadanya. Ya. Memangnya kafir Quraisy ini nyembah siapa, ummahat? Nah, pertanyaan itu. Berhala. Berhala. Secara istilah betul, ummahat. Kafir Quraisy menyembah berhala betul secara istilah. Ya. Istilah itu maksudnya apa? Secara ilmu agama. Tapi secara bahasa, kafir Quraisy itu menyembah Allah juga, tapi melalui perantara. Perantara siapa? Patung. Memangnya patung siapa yang dibuat? Patung orang soleh. Ada Lata, Uzza, Manna, dan lain sebagainya. Siapa Lata, siapa Uzza? Ya, Uzza, Lata itu adalah orang soleh sebelum Nabi hidup. Nenek moyang mereka pada saat itu menyembah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, agamanya Nabi Ismail, millata Ibrahim Hanifah. Lalu menyimpang karena ada orang soleh meninggal, lalu orang soleh itu diabadikan, dibentuk patung, belum ada foto ya zaman dulu. Ya, akhirnya dibikin, dipahat, jadilah patung. Lalu ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka meminta kepada patung agar semakin banyak dapat pahalanya. Maka kalau ditanya, mereka nyembah siapa? Allah juga, ummahat. Ya. Apa dalilnya? Banyak ya dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah dalil yang berkaitan dengan mereka ditanya oleh Allah. Qul man yarzuqukum minas sama. Katakanlah siapa yang memberikan rizki dari langit, menciptakan kalian, memelihara kalian,
menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Maka mereka mengatakan, orang kafir nih, kafir Quraisy nih, fasayaquluna Allah afala tattaqun. Mereka mengatakan yang menciptakan itu semua siapa? Ummahat. Allah. Allah. Bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah, bapaknya Nabi. Padahal Nabi belum diutus. Berarti mereka menyembah Allah juga, betul. Tapi ada namanya Abdul Uzza, Abdul Lata, hambanya Lata, hambanya Uzza. Ya, iya, mereka menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah selain Allah melalui perantara Uzza, Manna, Lata, dan lain sebagainya. Ya, jadi aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dalam kondisi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang sedang terjadi. Jadi ayat ini memberikan statement dari Nabi SAW bahwa Nabi tidak akan pernah menyembah apa yang mereka atau kalian orang kafir Quraisy sembah ta'budun. Ya. Silakan dibaca ayat yang ketiga, Ummahat. Wahid Itsnan Salasa. Ya, Masya Allah. Artinya, kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. ya, tentu kalimatnya susunannya berbeda. Maknanya hampir mirip. Ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini mentaukidkan. Ayat 2 itu statementnya, kalimatnya. Ayat ketiga itu taukid. Taukid itu penekanan. Ya. Kan ayat 2 jelas, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat 3, dan kalian ya bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu penekanan. Bahwa kita ini berbeda. Karena orang kafir Quraisy menganggap, ya mohon maaf, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan kafir Quraisy. Karena penyembahannya kepada siapa? Sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kafir Quraisy itu memberikan permintaan kepada Nabi SAW untuk kita buat kesepakatan. Kalau nanti ada acara orang kafir, Nabi Muhammad datang. Ya, untuk menghormati. Lalu ketika Nabi Muhammad mengadakan acara Idul Fitri, Idul Adha, maka kafir Quraisy akan toleransi. Bahu-membahu. Nah, itu toleransi menurut kafir Quraisy. Ya, kenapa demikian? Karena kita harus memikirkan persamaan, jangan perbedaan, kata mereka. Lalu apa bedanya dengan kita di zaman ini? Ya, orang Natalan datang ke gereja, jagain gereja. Yang jagain gereja siapa? KTP-nya Islam. Ya. Ketika acara Idul Fitri, Idul Adha, motong sapi, motong kambing, ya, putra-putra altar dari para gereja, ya, daerah-daerah gereja yang Katolik, yang Protestan, itu bahu-membahu membantu. Itu ada. Kampung toleransi itu di Bekasi. Terkenal. Toleransi menurut kafir Quraisy ini, Umar. Dan ini ada penjelasannya, hadisnya sahih. Ini kita harus berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang batil dalam hal ini. Wala antum abiduna. Ya. Dan kalian, bukan kamu ya, di sini harus lurusin lagi ayat 3. Dan kalian bukan penyembah abiduna, dari kata abidun. Abid. Kok mirip-mirip ya? Memang asal katanya dari sini. Ya, abid ini fa'il, artinya subjeknya, orangnya nih. Orang yang menyembah, penyembah ini abid. Yang menyembah abada. Ya.
abiduna dalam bentuk jamak. Kalian maksudnya, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi beda. Tuhan kita beda. Menekankan bahwa kita ini berbeda antara Muslim dengan orang kafir. Orang Muslim menyembah kepada monoteisme, satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir menyembah kepada Allah tapi melalui jalur-jalur lain, yang seakan-akan dia punya ya ilmu yang setara dengan Allah, seperti Lata, Uzza, Manna. Orang Nasrani kalau ditanya Ummahat, orang Nasrani nyembah siapa Ummahat? Saya ingin bertanya kepada Ummahat. Allah. Nasrani itu Nabi Isa. Allah. Ya. Dalam Injil banyak sekali kerajaan Allah mereka menyebutnya. Ya, Tuhan Allah mereka menyebutnya demikian. Ya. Tapi melalui perantara siapa? Isa, putra Maryam. Isa bani Maryam. Isa dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Yunani. Melalui perantara itu mereka menyebutnya Tuhan Yesus, padahal di dalam Bible ya tahun 90-an 80-an itu bukan Tuhan tapi Tuan dalam bahasa Indonesia. Ya, Tuan dengan Tuhan kan berbeda. Beda. Iya. Orang Yahudi kalau ditanya mereka nyembah siapa Ummahat? Hah? Nyembah siapa Ummahat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan cara mereka, dengan ajaran Nabi Musa, dengan mengingkari Nabi Isa, mengingkari Nabi Muhammad, ya, maka mereka disebut dengan orang kafir juga, menyembah Allah tapi dengan melalui jalur-jalur yang salah. Sedangkan kita jangan sampai ikut-ikutan. Kok bisa ada orang Islam ngakunya Islam datang ke kuburan minta kepada orang yang telah meninggal dunia, yaitu orang soleh, wali, habaib, dan lain sebagainya. Kalau ditanya ya nyembah siapa? Nyembah Allah, tapi melalui perantara orang yang telah meninggal dunia. Lalu apa bedanya dengan orang kafir Quraisy? Yang satu perantaranya pakai patung, di kita ngakunya Islam pakai apa Ummahat? Kuburan. Bahkan ada ya wal'iyadzubillah di daerah Tebu Ireng, ya itu kuburannya ya salah satu pembesar yang pondok pesantren Tebu Ireng, itu diambil tanahnya untuk ngalap berkah, dicampur dengan kopi, diseduh Ummahat. Ini nyata kisahnya, bukan bohong-bohongan. Ya, wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Maka ini perhatian kepada ayat yang ketiga Ummahat, agar bersungguh-sungguh memahami makna ini dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Karena kita ini berbeda. Ya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Berikutnya Ummahat ayat yang keempat, silakan dibaca bersama-sama. Wahid Itsnan Salasah. Wala abattum. Masya Allah. Artinya apa Ummahat? Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini sedikit agak bingung ya bahasa secara terjemahan ya. Ya, ayat keempat ini. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Betul. Ayat 2 dan ayat 4 itu sama.
maknanya tapi beda susunan, ya. Dan penekanannya di ayat keempat adalah pada kata abattum. Kalau kita lihat ya, wala ana abidum. Dan aku tidak menjadi penyembah. Ya, seperti ayat 3, ayat 4 itu kayak kebalikan ya Umahat. Ayat 3, kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Sekarang ayat keempatnya, aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Nah, abatum itu bentuknya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang telah terjadi, past tense. Ya, ada hikmah juga di balik ini Umahat. Ayat keempat. Mohon dicatat. Wala ana abidum ma'abattum artinya adalah aku tidak menjadi penyembah apa yang telah kalian sembah. Kalau ditanya, telah kalian sembah. Maka statement ini menunjukkan bahwa Nabi sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya Nabi dan Rasul itu diutus di umur berapa? 40 tahun. Nah, sebelum umur 40 tahun, apa agamanya Nabi Muhammad? Nah, pertanyaan itu, Mahat. Hmm? Hah? Ada yang tahu? Ada Ibu Nur Hasanah nih. Gimana? Ibu Ririn, Ibu Tina, Ibu Yuna, ya. Ibu Erviani, Ibu Kenapa Tri. Ustadz suaranya pelan? Hah? Bisa terdengar nggak? Terdengar tapi pelan, makin pelan, makin pelan. Sinyalnya mungkin nih. Coba Anda ulangi ya. Ya, Ustadz. Ayat keempat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah apa yang telah orang kafir Quraisy sembah. Pertanyaannya adalah, kalau memang demikian, bagaimana sebelum Nabi SAW diutus di umur 40 tahun, agama Nabi itu apa? Agama milahnya Ibrahim. Agamanya milah Nabi Ibrahim. Ibrahim. Tapi kan di zaman itu agama milah Ibrahim, Abu Jahal juga sama, Abu Lahab juga sama. Iya. Bukan Abu Janda, mohon maaf, Abu Sofyan. Abu Sofyan juga sama. Abu Thalib juga sama. Berarti kafir juga dong sebelum Nabi diutus. Pertanyaannya. Enggak. Hah? Tentu tidak, Umar. Makanya ada peristiwa Gua Hira. Ya. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW masuk ke Gua Hira? Apa latar belakangnya? Kasih ya. Selain wahyu. Hah? Sebelum dapat wahyu, Nabi SAW kan belum tahu bahwa Nabi itu ingin mendapatkan wahyu. Apa ya Nabi SAW? Motifnya apa kok Nabi datang ke Gua Hira sendiri? Mau masalah mau. Hah? Mau apa ya, mau merenung apa ya, mau muhasabah. Mau merenung, pasti. Nah, bergejolak hati, gelisah, galau merana, itu yang dirasakan Nabi. Kok begini ya ibadah? Ya. Bertawaf. Tawaf itu sudah ada sebelum Nabi SAW diutus ya. Ya. Tawafnya orang jahiliyah itu telanjang, Umar. 7 putaran. Ya. Lalu kalau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Ya. Lalu ada Lata Uzamana dan lain sebagainya di dalam Ka'bah. Ya. Hati ini menolak. Hatinya Nabi SAW menolak. Padahal belum jadi Nabi. Bingung.
Apa yang harus dilakukan? Maju salah, mundur salah. Maju mau bisa apa Nabi? Wahyu belum turun, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ummi, coba bayangkan. Ingin mundur ya udahlah ikuti aja apa kata Abu Lahab, paman-pamannya Nabi. Tapi hati bergejolak. Kenapa hati bergejolak? Karena pada saat masih kecil Nabi SAW pernah dibelek ya dadanya. Diambil hatinya. Dicuci. Ya, disucikan. Dan dijaga oleh Allah. Dari kecil dijaga oleh Allah. Tidak pernah melakukan kesyirikan. Meskipun ya yang berinteraksi dengan Nabi SAW itu melakukan kesyirikan. Abu Thalib, Abdul Muthalib, pamannya, kakeknya, dan paman-paman yang lainnya. Ya. Bahkan bapaknya sendiri pun melakukan kesyirikan. Ibunya pun demikian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, wala ana abidum ma'abattum. Aku tidak pernah selama Nabi belum diutus pun Nabi nggak pernah menyembah apa yang paman-pamannya Nabi sembah. Ya. Jadi selama ini Muhammad tidak pernah menyembah apa yang kita yakini. Itu yang kurang lebih orang kafir Quraisy tuh kaget. Selama ini diam-diam aja ternyata Nabi tidak melakukan amalan-amalan yang berbau kesyirikan selama ini. Ya. Mereka kaget, Abu Lahab, Abu Jahal. Lalu ayat yang kelima. Silakan dibaca umat bersama-sama. Wahid itsnan salasa. Wala walau hamdun abidina Ya, Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Pengulangan dari ayat yang ketiga. Apa pelajaran dapat diambil? Adanya taukid, penekanan lagi. Jadi statement ayat kedua, penekanan di ayat 3. Statement ayat 4, penekanan pada ayat kelima. Yang artinya wala antum, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kita berbeda. Ya. Jangan sama-samakan. Kan sama-sama Tuhannya Allah, ya beda nggak apa-apa lah, beda agama, yang penting Tuhannya Allah. Ya, nggak bisa disamakan, tetap itu menjadi perbedaan. Ya. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah penyembah, mengabdikan dari apa yang aku abdikan. Dalam bentuk abud itu adalah dalam bentuk fi'il mudhari' yang saat ini dan yang akan datang sampai datangnya hari kiamat, sampai Nabi wafat, Nabi tidak pernah dan tidak akan mau berpindah kepada agama kafir Quraisy. Itu penekanan yang luar biasa, Om. Makanya Abu Lahab ya, dalam surah Al-Lahab itu kan kemarin kita sudah bahas. Wah, murka. Biasanya sebelum Nabi diutus umur 20 tahun, 25 tahun, sebelum 40 tahun, itu Nabi dijuluki Al-Amin. Ma mana Al-Amin? Dari kata amana, yu'min. Yang dapat dipercaya. Kenapa disebut dapat dipercaya? Karena orang-orang kafir Quraisy itu beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Itu sebelum Nabi diutus. Coba bayangkan. Kalau ada pertikaian, perselisihan, ya, maka Nabi didatangi, ya, lalu mencari solusi. Nah, ini yang dapat dipercaya siapa? Wahai Nabi. Ya, wahai Muhammad. Itu sebelum Nabi diutus. Ya, 100% pasti percaya sama Nabi SAW. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa yang berhak disembah la ilaha illallah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan hanya kepada Allah. Coba logikanya apa? Terbalik ya, logikanya nggak ada ya, nggak berlogis. Ya, udah betul Nabi sudah dijuluki alamin, tiba-tiba Nabi mengatakan jangan menyembah Lata, Uzza, Manat. Roboh dan runtuh ya. Ya, yang namanya kepercayaan ya kafir Quraisy karena taklid ya, fanatik kepada nenek moyangnya. Ya, silakan dibaca ayat yang terakhir Ummahat. Wahid Isnan Salat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Artinya apa Ummahat? Untukmu agama. Agamamu Agamaku dan untukku agamaku. Ya. Untuk kalian agama kalian, aslinya ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahasa Arabnya terjemahannya adalah untuk kalian agama kalian. Untuk ya ku agamaku. Pertanyaannya. Dinun. Ya, yang ada tulis ya dinun. Apa artinya Ummahat? Agama. 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 Apa itu agama? Pertanyaan itu. Kita bicara bahasa Indonesia dulu dah. Apa itu agama? Sehat. Hukum. Hukum. Hmm. Kalau kita lihat secara kamus ya besar bahasa Indonesia, agama itu adalah prinsip ya kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip kepercayaan, keyakinan ya kepada Tuhan. Ya, agama itu artinya demikian. Begitu dangkal ya definisi bahasa Indonesia. Bahasa Arab din dari kata dayana yudayinu. Dain. Dain artinya hutang. Lah maksudnya apa? Agama adalah hutang? Bukan. Orang yang bahkan sebaliknya, kata hutang itu diambil dari kata din. Kenapa hutang itu diartikan din? Karena orang yang berhutang wajib apa Ummahat? Melunasi. Melunasi, itu namanya kewajiban. Jadi makna din itu adalah kewajiban untuk percaya. Percaya kepada siapa? Apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini Ummahat? La ilaha Ilmu. illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau ditanya Tuhan ada banyak, ada yang mengklaim dirinya Tuhan pun ada kan. Ya. Ada yang mengakui bahwa si fulan Tuhan, si itu Tuhan, Yesus Tuhan, Uzair Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi tidak berhak disembah. Hanya klaim sepihak. Ada kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali cuma satu. Siapa Ummahat? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan din, agama. Agama itu adalah kewajiban untuk meyakini sepenuh hati ya, untuk bisa meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama kalian itu untuk kalian. Agama kami ya untuk kami, agamaku ya untukku. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dicampur baur antara agama Islam dengan agama yang lain, agama samawi. Ya. Nah, ini yang harus diingat
pada kita ummahat bahwa ad-din, kewajiban untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala an-nasihah, kata Rasulullah. Nasihat, Nasihat. ya. Nasohah artinya menasehati, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu disebut dengan din. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, hal min soal, ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Maafi soal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa menelaah ya di kelas E. Mungkin tidak banyak ya penjelasan terkait dengan susunan, karena susunan bahasa Arab di ayat ini hanya yang kita sudah pelajari ada hanya mubtada khobar ya. Mubtada khobar di ayat 3, 4, 5, dan 6. Mubtadanya ayat 3 itu wala antum abiduna. Ya. Wala antum abiduna. Ya. Ma'abud. Ya, menjadi khobar. Ya. Nah, wala antum, mohon maaf, wala antum itu adalah mubtada. Ya. Abiduna ma'abud adalah khobar. Wala ana abidum, wala ana. Ana itu adalah mubtada. Abid, abidum, ma'abattum adalah khobar. Ya, wala antum mubtada, abiduna ma'abud adalah khobar. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ada dua mubtada, ada dua khobar. Lakum adalah mubtada, dinukum khobar, waliya mubtada, din adalah khabar. Ya. Paham tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Silakan. Maafi soal. Alhamdulillah. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Mungkin ini Ummahat pada pertemuan malam hari ini yang bisa kita sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita di ayat ini. Sudahkah kita menjadi hamba yang bersih dari perkara-perkara kekufuran yang dapat menjerumuskan kita keluar dari Islam, ataukah tidak ya? Ini jadi renungan bagi kita. Karena ada istilah kafirud dunya wa kafirul akhirah. Kafirud dunya ya wa huwa al-yahud wan nasara. Kafir dunia adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena mengingkari secara langsung ya kenubuatan Muhammad SAW. Ya. Kafir akhirah fid dunya wal Islam wa fi bitaqati syahsiyah wa ad-din al-Islam. Bahkan di KTP-nya agamanya apa? Islam. Tapi melakukan pelanggaran syariat yang dapat mengeluarkan seorang hamba keluar dari Islam, maka di akhirat dia kekal selama-lamanya di neraka Allah karena statusnya bukan mukmin lagi, mukmin yang melakukan dosa bukan, tapi kafir. Kafir itu kekal loh di neraka Allah. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, ya lalu belum bertobat kepada Allah, maka akan dicuci di dalam neraka. Dan pada akhirnya ketika sudah bersih akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini masih diberikan kesempatan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau orang kafir, mau bagaimanapun bentuknya, kebaikan apapun yang mereka lakukan, haba'an mansura, seperti debu di lautan. Tidak ada gunanya. Ya. Ketika di akhirat, dia akan masuk neraka. Karena ada ingkar di situ.
ada kalimat ingkar kepada syariat. Ya, ingkar kepada nabi, ingkar kepada syariat, ingkar kepada hukum-hukum agama. Kalau sudah ingkar kepada hukum agama, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, maka kekal abadan, khalidina fiha abad. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, diberikan keistiqamahan, hidayah, sampai Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan. Semoga kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang ya, di awal bulan September ya, insya Allah. Dan bukan hanya pertemuan ini saja yang bisa kita bertemu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.